Puji Tuhan, selamat pagi keluarga besar GPD Tiberias Bogor yang dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu-minggu Paskah ini. Kita terima firman-Nya, tapi sebelumnya sama-sama mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih dalam hidup kami. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
Puji Tuhan, karena salib Tuhan, karena salib Yesus, kita hidup sampai saat ini. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena rahmat Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami, mari Roh Kudus berkarya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kami sama-sama diberkati pada pagi hari ini. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Ini adalah hari Kamis, besok kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus. Bahkan hari Minggu kita akan peringati kebangkitan Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kematian dan kebangkitan besar kuasanya dalam hidup kita. Yesus sudah mati bagi kita, sudah bangkit bagi kita. Dia yang membuka jalan saudara-saudara. Dia sudah merasakan apa yang kita derita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Karena kuasa itu selalu ada dalam kehidupan kita. Sama-sama kita buka di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Karena Yesus sudah mati dan bangkit buat kita, selalu ada harapan saudara-saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah saat-saat ini kita kehilangan pengharapan? Apakah kita masih percaya Tuhan ada? Di tengah kemelut yang ada, bahkan pandemi yang sudah berjalan ini, kita bersyukur ya. Semakin hari sudah semakin baik. Tapi kita tidak tahu apa tantangan kita ke depan. Tapi kita percaya selalu ada harapan di dalam Yesus. Kita jangan ragu akan kuasa Tuhan. Saya ingat di dalam Lukas 24 saudara-saudara. Bagaimana kebingungan murid-murid Yesus. Lukas 24 ayatnya yang ke-1 sampai 7 tentang kebangkitan Yesus saudara-saudara. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ketika murid-murid melihat ini, mereka masih terbingung-bingung saudara-saudara. Termanggu-manggu, bahkan malaikat Tuhan berkata, "Mengapa engkau mencari yang hidup di antara yang mati?" Karena Tuhan Yesus sudah tidak ada, tapi mereka masih bingung saudara-saudara. Dan mungkin ada banyak pertanyaan dalam hidup mereka. Kita tahu bersama-sama, murid-murid masih ragu akan hal ini. Mereka pikir, kemana Yesus? Kemana Sang Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel? Tentunya banyak yang ada dalam pikiran murid-murid Yesus. Dan mulai mungkin ada yang mungkin ragu-ragu saudara-saudara. Seperti hidup kita saudara-saudara. Kadang-kala kita ragu. Ketika kita menjalani hidup ini, apakah kuasa kematian dan kebangkitan itu nyata dalam hidup kita? Kita meragukan kuasanya. Kita tidak percaya secara penuh, sehingga mujizat-mujizat tidak terjadi dalam kehidupan kita. Karena kekurang percayaan kita kepada Tuhan. Dengan masalah-masalah yang ada, pandemi yang ada saudara-saudara. Ini menguji, memurnikan. Tuhan bukan menghukum kita dengan pandemi ini, tapi ini firman Tuhan yang digenapi. Sekaligus memurnikan iman kita. Apakah kita masih tetap beriman teguh? Apakah kita tetap percaya kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit kita? Kuasa kematiannya yang menundukkan kedagingan kita dan membuat kita bangkit dalam setiap masalah keterpurukan kita. Apapun yang kemustahilan di mata kita saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita percaya terus kepada Tuhan.
gereja sebagai bait Allah secara rohani akan terus alami proses pemurnian, saudara-saudara. Tapi tidak ada kemuliaan tanpa salib, tidak ada mahkota tanpa salib. Seperti layaknya kita berhubungan sebagai istri kepada suami, suami kepada istri itu terus dibina, saudara-saudara. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Dia akan menjadi calon mempelai kita, menjadi mempelai kita. Kita harus membina hubungan itu lebih dalam, menyatu dengan kematian dan kebangkitannya. Sehingga kita tetap bangkit, ada masalah, bangkit, saudara-saudara. Ketika kita lemah, kuasa Tuhan, kebangkitannya nyata dalam hidup kita. Kita dimampukan, kita akan menang dan menang terus. Seperti lagu tadi yang kita nyanyikan, saudara-saudara. Kuasa salib itu luar biasa. Salib itu ke samping dan ke atas. Ada pemulihan antara sesama dan kepada Tuhan. Itu akan terus terjadi. Salib dipikul tiap hari. Itu akan ada pemulihan ke atas dan ke samping sesama, saudara-saudara. Kita pikul terus. Ada kemuliaan di balik salib, saudara-saudara. Selalu ada pengharapan. Kalau kita ikuti jejak Yesus, saudara-saudara. Walaupun lemah, Tuhan kuatkan. Tapi semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan, kita akan lemah, saudara-saudara. Kita pegang firman Tuhan, kita mau dituntun oleh Roh Kudus, pasti kita menang. Kita menang dan kita menang, saudara-saudara. Ada satu ayat lagi sebagai ayat penutup, saudara-saudara. Di dalam Ibrani 6, ayatnya yang ke-19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Itu pengharapan dalam Yesus, saudara-saudara. Sampai ke belakang tabir, saudara tahu hari Senin sudah dengar firman Tuhan, tabir terbelah dua. Tanda Yesus sudah menjadi penghubung dan mematahkan segala hal-hal, saudara-saudara, yang menghalangi kita kepada Allah Bapa. Yesus sudah pembuka jalan. Kita harap kepada Yesus sampai ke belakang tabir. Pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Ingat saudara-saudara, kita harus menyatu dengan kuasa kematian dan kebangkitannya. Kita akan mati terhadap dosa dan kedagingan kita. Kita akan hidup bangkit bersama dengan Yesus dengan kemenangan demi kemenangan. Kemuliaan kepada kemuliaan yang luar biasa. Puji Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami terus ada berharap kepadamu. Pengharapan kami pasti Tuhan, karena Engkau sudah mati dan bangkit kami. Bahkan Engkau sudah naik ke sorga mengirim Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sehingga kami dimampukan untuk menang dan menjadi gereja Tuhan yang menuju kepada kesempurnaan. Engkaulah calon mempelai kami Yesus. Engkau kekasih jiwa kami. Kuatkan kami dalam menghadapi tantangan di akhir zaman ini. Kami yakin kami menang bersama dengan Engkau. Dan sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Bahkan minggu-minggu pasca ini Tuhan. Sepanjang minggu ini kami boleh memperingati indahnya kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.